Selamat pagi, Opa, Oma, Opung, dan kaum lansia. Selamat beribadah. Walaupun kita masih ada di rumah saja dan belum bertemu secara langsung, tetapi marilah kita bersama hayati bahwa kehadiran Tuhan selalu ada di setiap situasi apapun. Semoga kita juga masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta hati yang gembira setiap harinya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Opa, Oma, Opung, serta kaum lansia, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Begitu besar kasih-Mu yang dapat kami rasakan saat ini ya Tuhan, bahwa kami masih diberi penyertaan dan perlindungan daripada-Mu. Bersama dengan Opa, Oma, Opung, dan kaum lansia GKP Garut, kami hendak menyatakan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang hadir di dalam hidup kami. Begitu juga ya Tuhan, walaupun dalam masa pandemi ini dan kami beribadah tidak secara langsung, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa hadir bersama kami. Kami hendak bersama beribadah, kiranya Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami dalam mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini mengambil bahan bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di saat ini, di mana kami boleh bersama-sama membuka Alkitab kami, untuk bersama-sama juga menghayati kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menolong kami, sehingga kami kaum lansia diberikan kekuatan melalui firman-Mu. Di tengah situasi yang sedang kami alami, di tengah berbagai pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami,
firman-Mu yang memberikan penerang bagi langkah hidup kami, agar kami dapat berlaku dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah menjadi doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Semakin jauh bacaan Alkitab pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, terlebih yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Kita masuk dalam renungan Pekan Keluarga untuk kaum lansia di halaman 123 buku Pekan Keluarga kita. Judul renungan kita saat ini, hidup dalam janji Allah di masa tua. Mari kita baca bersama-sama. Pada bulan Maret yang lalu, dunia dikejutkan oleh kedatangan tamu dari negeri tirai bambu. Tamu yang satu ini berbeda dari tamu yang lainnya, karena kedatangannya justru sangat membahayakan. Kedatangannya membuat banyak korban berjatuhan. Pastinya kakek, nenek, oma, opa, opung, semua sudah tahu siapa tamu kita itu. Benar, tamu yang tidak diundang itu bernama virus corona atau COVID-19. Kurang lebih 3 bulan lamanya, sebagian besar jemaat di lingkup Gereja Kristen Pasundan dan gereja yang lain harus beribadah di rumah masing-masing. Ibadah pada masa wabah ini tentu berbeda dari ibadah yang biasa kita lakukan sebelumnya. Ibadah pada saat wabah virus corona ini dilakukan secara daring atau online dan memakai jaringan internet. Ada juga yang beribadah dengan mendengarkan siaran radio dan lain sebagainya. Setelah 3 bulan berjalan, kita semua diberitahu oleh penatua gereja bahwa kita akan kembali beribadah di gedung gereja. Tentu kita gembira mendengar kabar itu. Hanya saja kabar itu sebenarnya tidak sepenuhnya membuat semua anggota jemaat di lingkup GKP gembira. Karena ternyata kebaktian pada masa adaptasi kebiasaan baru berbeda dari kebaktian kita dahulu sebelum virus COVID-19 datang. Jemaat yang diperbolehkan kembali beribadah harus mengikuti protokol kesehatan. Peserta yang hadir dibatasi hanya 50% dari biasanya dan hanya dapat diikuti oleh mereka yang berusia muda dan yang berbadan sehat. Sementara itu, lansia belum diperbolehkan datang ke gereja karena lansia sangat rentan terpapar virus corona atau COVID-19. Pelarangan tersebut agar kakek, nenek,
oma, opa, opung terhindar dari penularan COVID-19 yang berbahaya itu. Lalu bagaimana respon dan tanggapan kita? Bukankah selama ini setiap hari Minggu kita cukup rajin dan setia datang beribadah ke gereja? Lalu tiba-tiba harus beribadah di rumah saja. Tentu kita merasa sedih dan kecewa. Mungkin ada yang menganggap ini tidak adil. Kami mau beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan di gereja, mengapa dilarang? Adakah Tuhan hadir pada saat kita beribadah di rumah, seperti saat ini? Para lansia mungkin merasa takut pada ketidakpastian hidup seperti saat-saat ini. Kurang lebih 7 bulan lamanya COVID-19 melanda kita dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan Provinsi DKI Jakarta mulai pertengahan September kembali memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan dilakukan secara ketat. Hal ini tentu akan berdampak pada kegiatan peribadatan warga GKP di Jakarta. Allah menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai." Sudah 13 tahun lamanya Abram menanti janji Allah. Saat itu Allah menampakkan diri kepadanya. Kehadiran Allah ini hendak memberi kepastian dan memperbaharui atas janjinya terdahulu yang ada di pasal 15. Kata El Shaddai di atas mengandung pesan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah ingin meyakinkan Abram bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Firman Tuhan sanggup memberi semangat kepada Abraham. Namun Allah pun meminta Abram agar dia hidup tidak bercela. Allah ingin agar Abram selalu menyenangkan hati Allah setiap hari. Abram perlu mewujudkan kehendak Allah melalui mendengarkan firman-Nya. Saya ulangi, Abram perlu mewujudkan kehendak Allah melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Lalu bagaimana respon Abram setelah mendengar firman-Nya? Abram merendahkan diri di hadapan Allah dan sujud menyembah Allah. Abram menunjukkan sikap hormat kepada Allah. Maka Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham. Allah memberi hak istimewa kepada Abraham. Namun tentu hal itu membawa Abraham kepada suatu tanggung jawab yang lebih berat. Tetapi Allah berjanji akan selalu membimbing Abraham dalam perjalanan imannya. Kita tidak pernah tahu kapan wabah COVID-19 ini akan berlalu. Kita juga tidak pernah kita juga tidak dapat menghindar dari wabah ini. Marilah kita tetap percaya akan janji Allah yang Maha Kuasa. Cara bijak yang dapat kita lakukan dalam menanti janji Allah. Mari kita hidup mewujudkan kehendak Allah. Mari ketika kita beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. Walaupun aktivitas kita para lansia memang dibatasi, termasuk belum diperbolehkan untuk kembali hadir dalam ibadah di gereja, mari kita maknai bahwa pelarangan itu adalah bentuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Tuhan ingin kita terhindar dari wabah COVID-19 yang berbahaya. Jangan lupa mari kita menasehati dan mendoakan anak, menantu, dan cucu kita supaya mereka pun menjaga kesehatannya. Dalam kondisi sehat, lansia dan keluarga dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, Oma, Opa, Opung, dalam baca ini kita kembali diingatkan mengenai kisah Abraham yang kita kenal sebagai bapa orang yang beriman. Tapi pernahkah kita memperhatikan bahwa ketika Abraham dipanggil keluar dari tanahnya, dari tempat tinggalnya, justru ketika Abraham berusia sudah lanjut, yaitu ketika usianya menginjak 75 tahun. Tapi justru dalam usia
yang lanjut itu Abraham percaya akan kehebatan dan kemahakuasaan Allah. Dia percaya akan janji Allah yang nampaknya mustahil untuk terjadi. Karena Abraham dijanjikan oleh Allah untuk memiliki keturunan, sedangkan Abraham sudah berusia lanjut dan istrinya Sarah juga sudah lanjut usia. Sudah mati haidnya gitu. Atau istilahnya sudah menopause. Nah, saudara-saudara, usia tua bukan berarti tidak bisa beraktivitas. Usia tua bukan berarti sudah tidak memiliki kesempatan untuk berkarya. Baru-baru ini kita mendengar di pemilihan presiden Amerika Serikat, Joe Biden gitu ya, presiden Amerika yang terpilih, justru dia terpilih pada usia ke-77 tahun. Dan nanti akan dilantik pada usia 78 tahun. Pendahulunya Trump dilantik pada usia 70 tahun. Bagaimana para lansia ini sungguh menginspirasi bahwa usia tua tidak menghalangi mereka untuk berkarya, untuk beraktivitas, untuk memberi sesuatu bagi negaranya. Maka demikian juga setiap kita, Bapak Ibu, Oma, Opa, Opung yang saat ini sudah menjalani masa-masa tua, disebut sebagai kaum lansia lanjut usia. Ada yang menyebut kaum usia indah. Ada istilahnya juga kaum yang memang punya kesempatan yang luar biasa. Apa istilahnya itu? Saya kurang hafal juga. Banyak ada istilahnya Luna Maya atau apa gitu ya, yang lanjut usia makin berkarya atau apa. Tapi banyak singkatan yang hendak memberikan arti baru akan pertambahan usia, akan usia yang semakin banyak sekali gitu. Katakan di Alkitab umur manusia itu 70 tahun gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, Oma Opa, Opung yang sudah usia lebih dari 70 tahun, itu artinya bonusnya banyak sekali. Nah saudara, bagaimana Abraham justru dalam usia lanjutnya tetap meyakini ada janji Tuhan yang tadi dikatakan meskipun mustahil. Masa usia 75, bahkan ketika dalam bacaan kita usianya menginjak 99 tahun, Tuhan mengatakan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, akan memberikan keturunan kepadanya. Di usia 99 tahun, Abraham tetap meyakini bahwa rencana Tuhan, janji Tuhan pasti ditepati. Nah, oleh karena itu, dalam usia tua bukan berarti Tuhan juga tidak berkarya. Dalam usia kita bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, melupakan kita. Tetapi justru dari pertambahan usia kita semakin meyakini bahwa hari-hari yang telah kita lalui adalah bukti penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Nah, oleh karena itu, ketika dalam situasi sekarang ini, COVID-19 yang masih terus melanda bangsa kita ini, bahkan dunia ini, maka kaum lansia memiliki peran untuk meyakinkan setiap orang dalam keluarga bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati. Bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang senantiasa menyertai kita sekalian. Ada dua pertanyaan yang akan kita dalami bersama, yang akan coba saudara jawab jika punya kesempatan bersama anggota keluarga, atau mungkin coba renungkan dalam hati saudara-saudara. Yang pertama, apakah yang dapat membuat
kita merasa sulit untuk percaya pada janji-janji Allah? Berikan alasannya. Apa yang dapat membuat kita merasa sulit untuk percaya pada janji-janji Allah? Benarkah ada kesulitan dalam diri kita untuk mempercayai janji Allah? Jika ada, apa yang membuat kita sulit mempercayai janji Allah? Yang kedua, apa saja yang dapat kita lakukan dalam menanti janji-janji Allah? Apa saja yang dapat Bapak, Ibu, Oma, Opa, Opung lakukan dalam menanti janji-janji Allah? Jelaskan. Apa yang dapat kita lakukan? Selamat merenungkan, selamat merefleksikan kehidupan kita, dan selamat hidup dalam penantian akan janji Allah. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Marilah bersama kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat terlebih dahulu dihimpun di rumah atau juga bisa lewat transfer melalui rekening GKP Garut yang ada tertera di Warta Jemaat. Kita pujikan PKJ 165, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Opa, Oma, Opung, dan kaum lansia, mari kita bersama berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Atas kasih setiamu ya Tuhan, kami bersyukur bahwa ibadah ini telah berlangsung dengan baik.
kami telah selesai menjalani ibadah. Tuhan kiranya sertai Opa Oma Opung kaum lansia GKP Garut dalam menjalani setiap aktivitasnya sehari-hari. Tuhan jamin kesehatan kami, Tuhan berikan perlindungan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.